Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1607. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Adalah warisannya. Jika menyebar, maka itu akan menarik ketamakan dan perkelahian gila dari orang-orang kuat di seluruh alam semesta. Harta karun dan pena suci dewa bahkan tidak layak disebutkan sama sekali di bawah warisannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa yang menggerakkan Qin-Chen itu adalah pena suci dewa, yang dirinya pikir itu bukan apa-apa. Hal itu membuat Kaisar Agung Dunia Bawah tidak bisa berkata-kata. Seharusnya jika Kaisar Agung Dunia Bawah mengetahui ini lebih awal, maka dirinya akan mungkin di masa lalu mengumpulkan lebih banyak pena suci dewa, dan mungkin anak ini akan senang dan langsung memuja dirinya sebagai gurunya. Pena suci dewaku semuanya tertinggal di wilayahku di dunia bawah, tapi aku menyembunyikannya dengan sangat baik, dan orang biasa tidak mungkin dapat menemukannya. Tapi aku telah menghilang selama bertahun-tahun dan aku tidak tahu apakah hal-hal itu masih di sana. Jadi, saya harus masih secepatnya ke sana. Kata Kaisar Dunia Bawah itu, dia berkata, dirinya bermaksud agar Qin-Chen harus pergi ke dunia bawah sedini mungkin. Mendengar itu, Qin-Chen mengangguk. Dia juga mengerti apa yang dimaksud oleh Kaisar Agung Dunia Bawah itu. Tetapi bahkan jika dia menginginkan pena suci dewa, dirinya tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Melihat Qin-Chen yang masih sangat tenang, Kaisar Dunia Bawah itu menghela napas secara diam-diam. Karakter yang ditemuinya kali ini sungguh tidak biasa. Itu tertinggal di mutiara warisanku. Baiklah, jiwaku hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Selanjutnya, aku akan memasukkan jiwaku ke dalam mutiara warisanku dan aku akan tertidur. Tapi jangan khawatir, aku akan memberikan segel ke dalam jiwaku. Itu tidak akan mengganggu Anda sedikit pun. Tentu saja, jika Anda ingin menghancurkan mutiara warisanku secara langsung, maka saya hanya dapat membiarkan Anda melakukannya. Saya sudah terlalu lama tinggal di tempat ini, kembali ke runtuhan Wixu ini, dan ini adalah waktunya bagi saya untuk pergi, kata Kaisar Agung Dunia Bawah itu. Setelah Kaisar Agung selesai berbicara, terdengarlah suara ledakan, dan sosok kurus tidak jauh dari sana menghilang dalam sekejap, berubah menjadi sebuah kepulan asap sebelum kemudian memasuki manik-manik hitam. Pada saat yang sama, rune yang mempesona langsung muncul pada manik-manik hitam tersebut. Rune ini tidak jelas dan dalam, seperti sebuah rantai membungkus manik-manik hitam tersebut lapis demi lapis. Boom! Kekuatan penahan yang awalnya menyelimuti sekeliling menghilang dalam sekejap, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar. Jelas kehilangan sumber kekuatannya. Qin-Chen mendongak dan melihat tanah mati di depannya perlahan mulai runtuh. Itu terfragmentasi. Bahkan seluruh tanah yang kacau mulai berguncang dan membusuk sedikit demi sedikit. Duar, aura kehancuran yang tak ada bisa menyebar ke segala arah dan kekosongan itu runtuh dan berubah menjadi abu. Negeri yang kacau balau dan sunyi senyap ini, itu ada justru karena kehadiran dari Kaisar Dunia Bawah. Namun sekarang, setelah Kaisar Dunia Bawah menghilang, maka negeri kekacauan dan keheningan yang mematikan ini akhirnya berangsur-angsur runtuh, dan itu mulai menghilang ke dalam ketiadaan sedikit demi sedikit. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan tempat ini seperti alam semesta yang telah mencapai akhir reinkarnasi. Tidak bisa berlama-lama di sini, kata Qin-Chen. Qin-Chen melihat manik warisan di depannya, berpikir sejenak lalu mengangkat tangan kanannya. Manik-manik warisan itu langsung jatuh ke tangan Qin-Chen dan lalu dimasukkan ke dalam pagoda Guyu oleh Qin-Chen. Begitu itu memasuki pagoda Guyu, kekuatan luar angkasa yang menakutkan berubah menjadi rantai dan melilit mutiara warisan tersebut. Pada saat yang sama, dari pagoda Guyu, guntur-guntur mulai muncul satu demi satu.
Jimat-jimat guntur itu membentuk formasi guntur yang menakutkan, menyegel mutiara warisan di sini. Meskipun Kaisar Agung Dunia Bawah telah menyegel dirinya sendiri, namun Qin sangat berhati-hati dan dirinya memenjarakan mutiara warisan. Selama pihak lain membuat perubahan, maka Qin akan memperhatikannya sehingga Qin bisa bersiap. Setelah menyimpan mutiara warisan tersebut, sosok Qin melesat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dan Qin meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Saat ini di negeri kekacauan, Raja Iblis Mo'lau dan yang lainnya dipenjara di dalam kehampaan. Tiba-tiba semua orang menjadi rileks dan kekuatan penahan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, seluruh energi kekacauan tiba-tiba berguncang dengan suara gemuruh. Dan aura kehancuran yang mengerikan datang dari kedalaman tempat kekacauan. Boom! Seluruh tempat kekacauan itu nampak mulai runtuh. Apa yang terjadi di dalam? Kata Raja Iblis Mo'lau. Melihat ini, ekspresinya tampak ngeri. Tanah di depannya yang tidak berubah selama ratusan juta tahun di alam rahasia Guiksu, dan itu dikenal sebagai salah satu tempat terlarang paling menakutkan di alam rahasia Guiksu. Namun pada saat ini itu mulai bergerak. Itu runtuh seperti gelombang sabun. Itu pecah terus-menerus sedikit demi sedikit dan sepertinya akan hancur. Di belakang mereka, burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya juga mengeluarkan raungan ngeri. Mereka semua terbang dengan liar ke segala arah dan melarikan diri dalam sekejap. 3. Negeri kekacauan ini akan dihancurkan. Nona, ayo cepat pergi, kata Raja Iblis Mo'lau. Melihat tindakan dari burung hantu dewa, Raja Iblis Mo'lau menunjukkan ekspresi panik pada matanya. Sosoknya melesat dan buru-buru membawa Pang Muling pergi dari sini. Apa yang terjadi jika tempat seperti negeri kekacauan dihancurkan? Apalagi seorang wanita muda, bahkan pria di ranah transenden yang kuat seperti dirinya pun tidak akan bisa lepas dari kematian. Melarikan diri. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka saat ini, yaitu melarikan diri dari sini. Tidak, Qin masih di dalam, kata Pang Muling. Dia berkata dengan cemas. Nona, meskipun pahlawan muda Qin sangat kuat, seperti yang baru saja Anda lihat, ada pria kuat misterius jauh di dalam negeri kekacauan itu. Bahkan Tuan Yuan Dao sebelumnya telah dihancurkan sampai mati dengan hanya satu telapak tangan. Pahlawan muda Qin itu mungkin saja telah... Kata Raja Iblis Mo'lau. Dia berkata dengan cemas membujuk Pang Muling. Meskipun bawahanku juga mengkhawatirkan pahlawan muda Qin, namun pahlawan muda Qin mungkin dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan Nona mati di sini juga. Namun pada saat ini Pang Muling tampak tegas. Dia berkata dengan cemas. Mo'lau, tidak. Qin datang ke negeri kekacauan ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja meninggalkannya? Mungkin dia hanya terjebak di dalamnya, dan sekarang negeri kekacauan ini akan hancur. Pasti ada yang salah yang terjadi di dalam. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Pang Muling. Dia ingin bergegas untuk menyelamatkan Qin. Alhasil Raja Iblis Mo'lau pun menghela napas dalam dan buru-buru menghentikan Pang Muling seraya berkata dengan tegas. Nona, dalam hal ini, saya bisa masuk ke sana. Karena dengan kultivasi saya mungkin bisa pergi tepat waktu. Namun kalian berdua cepatlah pergi dari sini. Budak tua ini berjanji kepada Tuan Istana untuk melindungimu. Jika tidak, budak tua ini tidak punya pilihan lain selain membawamu pergi dengan paksa, kata Raja Iblis Mo'lau. Baiklah, Tuan Mo'lau, harap kamu berhati-hati, kata Pang Muling. Ketika Pang Muling mendengar ini, dirinya tidak memaksakannya. Dirinya juga tahu bahwa kultivasinya saat ini terlalu lemah dan dirinya tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman tanah kekacauan tersebut. Masuk secara paksa itu hanya akan membawa masalah bagi Raja Iblis Mo'lau. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Dewi Linglong pun segera berbalik dan terbang keluar dari tanah kekacauan. Bagus, kata Mo'lau. Dia menghela napas dalam. Namun dia menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan menuju ke tempat kematian di depan. Namun, Mo'lau baru saja bergerak, tiba-tiba aliran cahaya terbang keluar dari tempat yang mati di depannya. Itu Qin. Melihat sosok itu terbang keluar dari dalam,
Raja Bismolao langsung berteriak kaget. Sementara Pang Muling dan Dewi Linglong juga berhenti dengan semangat. Siapa lagi sosok yang terbang keluar dari keheningan ini jika bukan Qinchen? Sosok Qinchen bergoyang dan dia langsung mendarat di depan Raja Bismolao. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan senior Raja Bismolao, apa yang kamu..." "Tidak, wanita muda memintaku untuk masuk mencarimu. Apakah kamu pikir kamu ternyata baik-baik saja?" kata Raja Bismolao. Dia memandang Qinchen dengan tidak percaya. Saat ini, Qinchen tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Qinchen tampak aman dan sehat. Dirinya tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan kaget, "Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sebelumnya terjadi di dalam? Mengapa negeri kekacauan ini tiba-tiba runtuh? Dan di manakah orang kuat yang membunuh Tuan Yuandao sebelumnya?" kata Mo Lao. Dia dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. "Ceritanya panjang. Kita tidak boleh pergi ke negeri kematian itu. Kita harus segera meninggalkan negeri kekacauan ini," kata Qinchen. Setelah Qinchen selesai berbicara, sosok Qinchen melesat dan datang tepat di depan Pang Muling dan yang lainnya. "Kamu baik-baik saja," kata Pang Muling. Mata indah Pang Muling berbinar dan dia menatap Qinchen dengan penuh semangat. Dengan air mata mengalir di wajahnya. "Aku baik-baik saja. Ayo pergi," kata Qinchen. Dia menjemput Pang Muling dan Dewi Linglong, lalu kemudian berkata kepada Raja Bismolao, "Tuan senior Mo Lao, ikuti aku, jangan ketinggalan," kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, tubuh Qinchen langsung memunculkan aliran cahaya yang langsung menyapu tanah kekacauan ke depan. Di sekitar Qinchen, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus tertinggal. Qinchen sepertinya berjalan di jalan kehampaan. Ruang itu sepertinya tidak memiliki jarak di bawah kakinya. "Kecepatan yang sangat luar biasa," kata Raja Iblis Mo Lao. Dirinya mengikuti Qinchen dari belakang. Dia juga terbawa oleh kekuatan luar angkasa Qinchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Kekuatan untuk mengendalikan ruang seperti itu jauh lebih kuat daripada kekuatan orang yang tidak transenden sekuat seperti dirinya. Selain itu, Raja Bismo Lao memiliki perasaan yang sangat aneh karena suatu alasan, yaitu setelah Qinchen keluar dari tempat yang mati sebelumnya, pencapaian Qinchen di jalan luar angkasa tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Sebelum keterkejutan di hati Raja Bismo Lao mereda, dirinya merasakan ruang di mana tanah kekacauan tiba-tiba bergetar, seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Di saat berikutnya, wajah Qinchen berubah drastis dan kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Kekosongan tak berujung langsung terlipat olehnya dan Qinchen terus melewatinya. Namun guncangan ruang menjadi semakin besar dan sosok Qinchen tampak semakin melambat, dan itu bahkan lebih melambat lagi, seolah-olah dirinya tidak bisa berhenti, akan terguling kembali ke tengah tempat yang kacau ini. Pada saat ini, Raja Bismo Lao yang mengikuti Qinchen pun merasa ngeri. Dirinya melihat ke belakang dan lalu melihat bahwa tanah kekacauan yang telah berdiri di alam rahasia Guiksu selama ribuan tahun saat ini sedang runtuh sedikit demi sedikit. Duar. Aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ganas. Di tanah yang kacau, pusaran ruang seperti lubang hitam terbentuk karena runtuhnya kehampaan, menelan semua keberadaan berwujud dan tidak berwujud di sekitar mereka. Aura kehancuran yang menghentak melonjak dengan liar dan menyebar. Ruangan itu bergetar semakin hebat, bahkan dengan suara mendengung yang mencengangkan, seolah-olah menarik orang-orang di sekitar untuk berhenti dan tidur di sini selamanya. Saya kemudian melihat burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang ketakutan dari negeri kekacauan. Burung-burung hantu dewa itu berlarian seperti lalat tanpa kepala. Para burung hantu dewa yang sebelumnya mampu melakukan perjalanan di dalam kehampaan tanah kekacauan dan menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka, kini berserakan seperti pohon tumbang, terbang kemana, kesana kesini dengan panik. Itu menjadi abu dalam sekejap, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Pada saat ini, Raja Bismo Lao memiliki perasaan bahwa jika dia jatuh ke dalam ruang yang runtuh ini, bahkan dengan kultivasi transendennya, dirinya pasti tidak akan dapat bertahan hidup dan pasti akan mati.
Pang Muling dan Dewi Linglong juga merasakan hati mereka yang bergetar. Mereka tanpa sadar menatap Qin Chen hanya untuk menemukan bahwa mata Qin Chen dingin dan sosoknya terus-menerus bergetar di kehampaan. Penyakit ruang ini terus-menerus menyebar begitu cepat sehingga orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini kehampaan bergetar beberapa saat membuat Pang Muling dan Dewi Linglong mengira mereka memiliki ilusi. Kemudian mereka menemukan bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi ruang di sini benar-benar bergetar. Saat ini, mereka seperti perahu kecil di laut di tengah badai yang dahsyat. Mereka terus berguncang hebat, dan kekuatan ruang di sekitarnya seperti gelombang yang dapat menghantam mereka semua kapan saja dan menghancurkan semuanya. Namun Qin Chen tidak memiliki ekspresi apapun. Kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, bergerak cepat. Lapisan ruang dengan cepat menghilang di belakangnya. Fluktuasi ruang yang menyapu selalu mengikuti mereka dan tidak dapat mempengaruhi dirinya. Mereka semua tidak dapat mendapatkan apapun. Dan setelah sekitar setengah batang dupa terbakar, lalu dengan keras semua orang merasakan kesadaran mereka menyala. Dan penindasan yang mereka rasakan dari negeri kekacauan ini telah benar-benar menghilang. Mereka telah keluar dari negeri kekacauan. Pang Muling merasa ringan dan hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa kecepatan Qin Chen dalam mengendalikan ruang tidak melambat sama sekali. "Jangan bertanya lagi," kata Qin Chen. Qin Chen sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Pang Muling dan berkata dengan suara yang dalam, "Gunakan saja kesadaranmu untuk melihat negeri kekacauan dan kamu akan tahu." Pang Muling dan yang lainnya berbalik satu demi satu dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat di saat melihat perubahan di negeri kekacauan. Di belakang mereka saat ini, tanah kekacauan seperti kejayaan pada saat ini layu. Itu perlahan menyusut dan kecepatan menyusutnya semakin cepat. Awalnya, ada beberapa orang kuat yang berlatih dan mencari harta karun di luar tanah kekacauan. Namun pada saat ini, tanah kekacauan ini menyusut. Orang-orang kuat ini tampak ketakutan, tanpa perlawanan sama sekali. Berbagai serangan dan cahaya surgawi yang mereka keluarkan seperti lilin yang tertiup angin di negeri kekacauan. Itu padam sepenuhnya hanya dalam sekejap. Mereka yang bisa bertahan hidup di tanah kekacauan ini setidaknya adalah setengah langkah transenden. Namun pada saat ini, orang kuat setengah langkah transenden seperti itu bahkan hampir seperti ikan yang tersapu ombak kekuatan ruang. Boom! Kekuatan luar angkasa berubah menjadi gelombang dan menyapu hanya dengan satu gelombang. Banyak orang kuat yang langsung dimusnahkan, tidak meninggalkan tulang yang tersisa sedikit pun. Melihat ini, ada ketakutan di mata Raja Bismo Lau dan dia berkata dengan kaget, "Tanah kekacauan adalah salah satu area terlarang teratas di alam rahasia Guiksu, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menjelajahinya. Namun sekarang, semua orang mungkin dalam bahaya," kata Raja Iblis Mo Lau. Di saat dia mengatakan itu, Raja Bismo Lau memandang Qin Chen dan berkata, "Teman kecil Qin Chen, apa yang terjadi padamu di dalam? Mengapa semua ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi?" Namun sebelum Raja Bismo Lau selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di langit. Raja Bismo Lau segera mengangkat kepalanya, dan Qin Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius, karena saya melihat kekosongan di depan mereka terus-menerus berfluktuasi. Karena tidak hanya tanah kekacauan, tetapi seluruh kekosongan alam rahasia Guiksu bergetar dan mengeluarkan raungan yang keras. "Alam rahasia Guiksu ini akan ditutup," kata Raja Bismo Lau. Dia mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. "Alam rahasia Guiksu ditutup?" Dewi Linglong berkata dengan kaget. "Tuan senior Raja Bismo Lau, alam rahasia Guiksu dibuka dalam 1 tahun dan sekarang baru setengah tahun. Bagaimana ini bisa?" Kata Dewi Linglong. "Aku juga tidak tahu tentang ini. Mungkin itu karena tanah kekacauan ini." Tapi sebelum Raja Bismo Lau bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar ledakan dan seluruh alam rahasia Guiksu mulai bergetar hebat dan dunia di sekitarnya mulai bergetar secara terus-menerus. Itu hancur dan di antara langit dan bumi yang hancur, lorong-lorong berwarna muncul satu demi satu. Saluran warna menghubungkan ruang eksterior. Tidak, ini bukan karena alam rahasia Guiksu akan ditutup, tetapi alam rahasia Guiksu akan dihancurkan total, kata Raja Bismo Lau. Dirinya terkejut di saat melihat perubahan di langit. Adegan kehancuran ini sama sekali bukan tentang penutupan alam rahasia Guiksu,
Tetapi jelas fakta bahwa alam rahasia Guiksu akan meledak dan hancur.